Selamat pagi, Bu Tuti. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ima. Waduh, seger banget sore-sore ini pakai hijau-hijau. Ya, Bu. Kita harus tetap semangat selalu, setiap waktu. Betul. Ini Bu Tuti ini kan terkenal dengan kesehatan, menjaga kesehatan ya. Jus-jusnya masih ada nggak? Amin, ada, Bu. Selalu ada itu. Always ya. Oke, kita hari ini kurang 2 menit lagi nih, Bu Tuti. Hari ini kita ngapain sebenarnya ya? Hari ini kita mau belajar, Bu. Sore-sore, Bu. Sore-sore belajar sambil ngopi kita. Ya, jadi teman-teman yang hadir, kita teman-teman yang hadir, yang sudah hadir, saya lihat ya siapa ya. Oh, teman-teman bisnis unit 5 sudah siap, Pak Catur, Pak Indra. Saya sapa-sapa dulu ya, Bu. Monggo, silakan. Kemudian Pak Andika. Hai Pak Diki, dia ngajuin tangan dia ya. Hai Pak, Pak Rangga, Pak Christian, Claudia Leni, Lydia, Ibu Devi, Pak Diki Murjani, selamat sore. Pak Doni Armando Razali, selamat sore Pak. Ya, nanti silakan naik menjadi panelis. Untuk yang bisnis unit, mangga, bisnis unit head biasanya kita ajak naik. Oke, hari ini kelihatannya sudah banyak dari beberapa teman-teman juga. Pak Yoyo, selamat siang. Semangat pagi. Pak host, tolong dinaikkan Pak Yoyo ini adalah our next speaker. Bapak Ibu sekalian panelis. Jadi saya akan naikkan. Selamat siang. Boleh disapa lagi. Pak Yoyo, mana Pak Yoyo? Pak Yoyo, kameranya boleh di-on kan Pak? Kalau sudah ready. Ya, jadi siang hari ini sebenarnya Mbak Tuti, saya akan langsung aja siap-siap nih. Mana nih Pak Yoyo? Silakan Bu Ima. Pak Yoyo, Pak Yoyo, apakah kameranya bisa di-on-kan Pak? Selamat sore Bu Ima. Selamat sore. Iya. Kameranya belum on Pak. Ya, semangat pagi Pak. Semangat pagi Bu. Semangat pagi. Terima kasih Pak selalu hadir di acara kami. Dan pada akhirnya Bapak juga akan berpartisipasi nih ya minggu depan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini adalah the next speaker yang akan mengisi untuk jadwal minggu depan ya. Untuk sharingnya minggu depan. Terima kasih Pak Yoyo atas kehadirannya. Saya kembali lagi ke Bu Tuti. Ataupun kita udah siap. Pas Bu Ima. Pas ini ya. Jadi saya mau share dulu. Kita sore Pak siapa namanya host tolong dikasih ke saya presenternya sambil menanti nih Mbak, nih peserta kita sudah 58 orang yang daftar sudah 90-an biasa toh kalau udah datang 15.30 nah ini udah mulai masuk tung gitu ya. Jadi saya nggak panjang lebar, kita bisa mulai ya Mbak Tut. Silakan Bu Ima. Panggilnya Mbak Tut apa Butut ini? Aduh, saking podo wong Surabaya nih ya, Bu. Oke. So, selamat siang ya. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semangat pagi. Yes, selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan sebenarnya acara yang sudah kita selalu adakan. Jadi ini adalah acara kolaborasi dari First Media, Linknet, dan First Academy. Dalam hal ini adalah PT Info Solusi Indonesia sebagai organizer. Jadi siang hari ini adalah salah satu tematik yang kita lakukan di tiap hari Rabu, ya. Jadi tema kali ini adalah leadership, gitu ya. Jadi leadership dan hari ini kita mendapatkan kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Beliau ini sudah kedua kali, ya, di acara kita dan saya sangat appreciate beliau punya waktu untuk bisa belajar bersama dengan kita. Teman-teman juga akan bisa belajar bersama dengan Pak Paulus Bambang. Dan jangan lupa yang kuning-kuning ini ya, ini yang cantik, ya. Ini namanya Ibu Tuti ya, Ibu Diah Puji Astuti. Beliau adalah salah satu dari Head of Customer Interaction atau di Linknet TBK ya, salah satu pejabat teras untuk yang kontak center nih. Jadi kalau ada apa-apa ini wajahnya nih. Wajah Ibu yang akan membantu Bapak Ibu sekalian ketika mendapatkan problem di jaringan ya, untuk paling depan ya Mbak ya. So, sore hari ini Ibu Tuti akan membantu saya untuk bisa mengikut materi ini dan sampai selesai
dan kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Betul Ibu ya? Betul. Betul sekali Ibu Ima. Iya, saya nggak panjang lebar, Mbak Tuti, saya akan mulai. Hari ini Mbak Tuti ngajak siapa? Boleh disapa Bu, sama siapa? Hari ini Pak Paulus sudah hadir Bu? Pak Paulus sudah hadir. Iya. Apakah langsung mau kita munculkan sekarang? Bapak juga sekedar hai-hai. Disapa dulu. Itu Bapaknya sudah muncul. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore, Mbak Senang Tuti. sekali Bapak bisa hadir pada sore hari ini bersama kami, keluarga besar LinkNet dan juga iSolution. Iya. Silakan Bu Ima, mau diisi dulu kah? Boleh. Jadi saya lanjut ya Pak Paulus, matur nuwun. Terima kasih Pak. Jadi saya akan langsung aja, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa mulai ya. Di record ya. Sudah mulai recordnya Pak Host. Silakan. Jadi begini. Yes. Jadi kita akan mengikuti tata cara webinar seperti biasa. Jadi mikrofon Anda akan mute. Kemudian Anda silakan bertanya melalui chat ke host. Kemudian Anda bisa mengisi survei untuk mendapatkan e-sertifikat. Kali ini kami akan mengingatkan kembali, e-sertifikat ini itu akan memberikan tambahan poin atau diprioritaskan bagi teman-teman atau Anda yang ingin melamar ke PT Infra Solusi Indonesia dan atau PT LinkNet Tbk atau First Media Group. Jadi kalau sudah punya sertifikatnya bolehlah di-attach ya. Jadi kita tahu bahwa teman-teman sudah mengikuti program-program pengembangan kompetensi seperti ini ya. Kemudian jika Anda mengajak rekan Anda 5 orang hari ini, Anda akan dapat e-voucher belanja. Tapi teman-teman Anda, iya Bu, ya. Dan teman-teman Anda harus ngisi di surveinya, lalu disebutkan account Anda ataupun email address Bu. Jadi nanti kita akan calculate siapa mengajak siapa, ya. Tapi nggak boleh rebutan ya. Jadi siapa itu yang mengajak siapa, kita keputusan tidak dapat diganggu gugat ya. Kita ada beberapa voucher yang akan kita sampaikan. Ada 5 voucher ya. Baik, tidak panjang lebar sebenarnya Bu Tuti. Saya mau memperkenalkan diri sebenarnya ya. Selamat siang, selamat sore, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini indah sekali bagi saya karena kebetulan sudah selesai ada resultnya, jadi lebih indah gitu. Jadi yang tahu saya sama Mbak Tuti aja gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama kembali di siang hari ini. Nama saya Imaniati Sasono. Kebetulan saya adalah wakil dari First Academy dan PT Infra Solusi Indonesia untuk bisa berbagi bersama Anda di siang dan sore hari ini. Dan tidak panjang lebar, hari ini saya cuma mau cerita bahwa sebenarnya PT Infra Solusi Indonesia itu memiliki bukan anak perusahaan ya, satu bisnis unit yang namanya First Academy. Tapi saya cerita dulu ya Bu Tuti. Silakan Bu. Silakan. Ya. Nah, ini adalah PT Infra Solusi Indonesia. Apa sih ini ya? Tiap minggu aja ya, dia ada terus ya. Jadi kami PT Infra Solusi Indonesia establish di tanggal 3 September, baru ulang tahun Bu Tuti kemarin ya, setahun. Kita mempunyai tujuan terbaik untuk bangsa dan the best managed service provider. Kami juga bermisi menjadi partner bagi klien kami untuk mencapai visi mereka. Fokus kami di tahun 2019-2020 adalah menjadi partner untuk semua all business di PT LinkNet Tbk dan First Media. Kami juga mengestablish dan building system infrastructure, capability and resources to provide professional and best managed service to business outside PT LinkNet Tbk dan First Media. Dan kami juga pastinya menanti untuk bekerjasama dengan Bapak Ibu sekalian punya perusahaan ya. Nah, our achievement ini adalah kita berhasil memanage service dari project MRO, kemudian contact center, billing, collection, rebuild project. Dan kami dari yang cuma 3 orang employee di tahun lalu, kita sekarang di bulan Agustus sudah 821 employee. Kemudian di Februari 2020 kami launch dan establish yang namanya First Academy. Dan First Academy ini akan berfokus pada people development services, ya. Dan kami juga ada satu lagi ya, construction installation services. Dan terakhir ini adalah baru ya, kami membuat suatu learning management system platform, kita menamakan namanya PX ya. Dan PX ini akan menjadi aplikasi platform learning yang terbaik dan yang dicari gitu ya. Cita-cita kita begitu ya. Nah, ini background-nya dari First Academy. Pertama kali kita bertujuan adalah memberi yang terbaik untuk bangsa ya, untuk Indonesia. Dan berdasarkan kerendahan hati kami memiliki opportunity untuk bisa mengembangkan resources kami dengan men-sharing knowledge mereka, dan akhirnya kita berkolaborasi dengan 7 ruang yang ada di Bandung, dan
Kami punya journey officially start di tanggal 20 Februari 2020. First Class Academy itu sebenarnya platform untuk develop kompetensi and skill dan serta mengenable startup and small medium enterprise dan professionals to compete in industry 4.0. Jadi kami memiliki keinginan untuk bisa membantu mereka untuk bersiap di industri 4.0. Purpose-nya udah jelas, kami menjadi excellent learning community. Kemudian kita memiliki visi adalah the most preferred learning community. Dan misi kami adalah developing and establishing the industry 4.0 ecosystem for SMA through the development of knowledge, skill, and kompetensi. Jadi itu semua profil kami, Bapak Ibu sekalian. Kami adalah First Academy. Oke. Nah, sekarang kita tidak panjang lebar. Sekali lagi saya mau perkenalkan moderator kita. Hai Bu Tuti. Halo juga Mbak Ima. Ya, halo akhirnya teman-teman semua. Ya, jadi hari ini kita akan bersama dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti ini lulusan ITS, luar biasa, insinyur ya. Insinyur yang sekarang kalau boleh tahu, nanti ya terakhir saya ceritain beliau ada di mana ya, tapi memang insinyur tuh bisa kemana-mana ya Bu ya. Nah, beliau started dari RF engineer ya. Wow, itu dari yang paling bawah sih menurut saya ketika lulus tuh biasa kalau anak-anak lulusan teknik itu biasanya menjadi RF engineer ya Bu ya. Suruh naik tower. Iya, suruh naik tower gitu ya, melihat dunia di sisi yang lain sih, agak deg-degan ya. Tapi anyway, itu adalah start dari Ibu Tuti ini ya, luar biasa. Kemudian AMPS CDMA teknologi itu juga di-handle ya sama Ibu Tuti ini, dan untuk memanage customer service team, kemudian continue her journey to set up and develop customer service team di PT Mobile 8. Kemudian menjadi expertise untuk develop semua customer service kayaknya nih ya. Bu Tuti sepertinya begitu ya. Sejak tahun 2006 sampai 2013, she developed the call center in the PT Hutchison. Tulisannya gimana Bu? Hutchison. Aduh. Kemudian CT Telekom with brand Tri ya. Mungkin teman-teman pernah tahu ada Tri dulu ya. Nah, beliau adalah seseorang yang membangun dari scratch ya, kemudian membawa 3 Tri to implement the first managed service model for call center dan get a lot of award ya during Bu Tuti menjadi ketuanya ya. Saya bilang ketua ya. Kemudian prior join PT Linknet, beliau adalah sudah melalui beberapa di telco ya, di PTV, retail, jadi pernah di Aurora TV, Trikomsel, Astra World, dan her latest position as a head of contact center Astra Group. Jadi hari ini reuni ya Bu? Dengan Pak Paulus, iya betul. Tadi kemarin saya sudah dengar, wah kata Pak Paulus, kalau nggak ada Bu Tuti nggak jalan itu apanya ya. Ada ya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk moderator kita. Nah, dengan semua experience tadi, now beliau adalah head of customer interaction to manage all the customer interaction through all channel, inbound voice and digital interaction such as Twitter, FB, email, website, application, SPT, Linknet, TBK. So, kalau ada apa-apa, tim beliau inilah yang akan membantu Bapak Ibu sekalian membetulkan ya, menjadi tempat poin pertama menghubungi untuk diperbaiki. So, welcome Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Ima. Ready ya? Sudah ready Mbak? Monggo Mbak, saya serahkan. Kita akan 1 jam lebih ya Mbak ya? Kita akan 1 jam lebih. Kira-kira 1 jam lebih bersama dan juga bersama Pak Paulus Bambang nanti. Gitu. Oke, saya nambahin ini kalau gitu, saya nambahin kopi kalau gitu. Oh, baik. Oke, boleh kita langsung mulai? Ya, baik. Terima kasih Bu Ima, terima kasih PT Linknet dan juga ISOL. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali sore ini kita kembali berjumpa untuk belajar bersama ISOL dan juga PT Linknet. Sore hari ini kita akan menghadirkan sosok yang sangat spesial yang mungkin juga sudah pernah hadir untuk sharing knowledge bersama kita. Betul, beliau adalah Bapak Paulus Bambang Wijanarko Santoso. Nah, beliau ini sudah menapak selama 38 tahun gitu di Astra Group. Perjalanannya sangat panjang dan pasti luar biasa, banyak pengalamannya. Dan yang sangat menarik di sini adalah beliau itu memulai dari staff level sampai menjadi director level. Kita sebagian mungkin berpikir bahwa director level itu adalah posisi yang tertinggi gitu ya.
tapi ternyata beliau sekarang sudah naik menjadi sesuatu yang level yang lebih tinggi lagi, di mana beliau sekarang punya ship sendiri, kapal sendiri, dengan personal next level journey-nya. Nah, nanti kita akan dengarkan bersama Bapak dan Ibu selama 38 tahun apa saja value akan di-share oleh beliau. Istilahnya ada from thriving to thriving nanti ya. Nanti kita akan dengarkan bersama. Nah, saat ini beliau sebagai CEO dan juga co-founder dari Shift Ship Movement. Tapi beliau juga masih sebagai advisor dari beberapa perusahaan seperti GK Plug dan juga Play Indonesia. Tanpa ingin membuang waktu, saya akan panggilkan segera sosok yang sangat luar biasa. Silakan Bapak Paulus Bambang Wijanarko Santoso. Kita sambut semua. Mana Bapak? Belum muncul. Monggo Terima Pak. kasih Mbak Tuti. Belum muncul Pak. Hah? Belum muncul. Baru muncul. Ya, lag waktu rupanya. Ya, senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman semua di sini. Ini session yang kedua. Hari ini saya tertarik, senang, karena saya membagikan sesuatu yang sangat berbeda dengan session yang lain, yaitu mengenai shared value. Diminta oleh First Media atau First Academy bicara soal shared vision. Dan buat saya ini adalah my personal passion. Jadi kalau Anda punya kenalan di Astra sampai hari ini, kalau ditanya siapa yang passionate terhadap catur dharma, pasti nyebutnya saya. Karena saya benar-benar passion untuk membagikan. Hari ini agak berbeda. Saya akan memberikan tip and trick. Bagaimana membangun itu secara metodologis supaya nanti Anda bisa mempraktekkan di perusahaan Anda masing-masing. Tentunya contoh ambil dengan Astra, karena saya 38 tahun di Astra. Tapi semua contoh yang saya ambil itu adalah public domain. Jadi saya tidak mengambil sesuatu. Saya izinkan saya share dulu. Silakan Pak. Silakan. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi sudah, Pak. Judulnya adalah striving, karena banyak orang harus striving kalau mau share vision, menjadi thriving. Jadi ini saya suka. Kalau striving aja sudah susah, namanya strive for excellence di kita. Tapi kalau thriving luar biasa. Dan bagaimana nanti kita lihat role of leaders. Jadi role of leader. Dan leadernya tidak hanya di top, tapi at all level. Jadi kembali saya akan sharing hal ini kepada bapak-bapak. Dari mana? Saya punya agenda. Yang pertama agendanya adalah bagaimana kita bisa melihat pertama activation. Bagaimana kita mengactivate dari dead words to inspiring words. Banyak orang bisa bikin bisa bikin visi atau bisa bikin values, bisa bikin whatever budaya, bisa bikin operating principle, apapun namanya, ya vision apapun yang namanya, di kami namanya corporate philosophy atau catur dharma. Banyak orang bisa bikin karena itu pekerjaan mudah, tapi akhirnya tetap tinggal menjadi dead words, tidak inspiring words. Kenapa? Nah, nanti saya mau ceritain dengan 6 ini. Kalau kita bisa berhasil melakukan aktivasi, step pertama, activation dengan baik, maka ada 2 objektif atau 2 tujuan yang akan tercapai. Ya, 2 dampak yang akan tercapai, yaitu improve acceptance dari top dan bottom, dan ini di-own oleh employees. Bagaimana program kita, gimana value kita, nilai-nilai kita di-own oleh employee dan accept. Yang kedua, akan create loyalty. Jadi karyawan kita akan lihat loyalty kepada values, vision yang kita lakukan. Setelah aktivasi, nggak cukup aktivasi, saya sebut acceleration. Yaitu dari inspiring words menjadi living word. Dengan program yang saya sebut dengan real. Ya, dengan real. Aktornya itu real. Yang pertama 6I, real. Dengan kita melakukan akselerasi seperti ini, apa yang terjadi dengan akselerasi yang bagus? Itu sebabnya kita akan punya 2. Yang pertama, growing seed and nurture the growth by living example. Tapi seed-nya tadi, yang aktivasinya
inspiring akan jadi living dengan living example daripada aktor. Yang kedua, akan improve employee engagement dan satisfaction. Jadi kalau Anda melakukan akselerasinya bagus, akan muncul seed to nurture the growth dan juga akan improve employee engagement Anda. Yang ketiga, kalau sudah accelerate, tak lihat yang ketiga yaitu accumulation. Yaitu dari living world menjadi living culture. Dan ini akan impacting lives. Kenapa saya suka membawakan sesi ini? Karena ini impacting my life. Nanti cerita-cerita yang akan Anda dengar dari Om William, dari apa yang kita dengar, itu impacting my life. Sehingga setelah pensiun pun impacting my life. Jadi saya berubah di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, kehidupan apapun life. Itu sebabnya saya waktu setelah pensiun, saya juga mengambil tema shift transforming life. Dari transforming business menjadi transforming life. Tujuannya apa? Kalau itu sudah kecapai, ada dua dampak. Dampaknya adalah values kita, nilai-nilai kita akan menjadi identitinya karyawan. Kalau saya bilang, wah, orang Astra itu beda ya, orang Astra. Semua orang ngomong catur dharma. Proud, wah saya bangga sebagai orang Astra. Walaupun 38 tahun, saya bangga sebagai orang Astra. Setelah pensiun, saya bangga orang Astra. Kenapa? Dan saya tidak akan masuk ke perusahaan yang lain, dibayar berapapun untuk melawan Astra. Kenapa? Saya tidak mau betray sama Astra. Udah cukup lah 38 tahun. Kalau ada orang try to attract me dengan jabatan apapun untuk hit Astra punya, saya bilang no. Kenapa? Astra is my life. Astra bukan hanya pernah, no. Forever and ever, Astra is my life. Kenapa kok saya bisa mempunyai brand, my identity, Astra? Adalah karena Astra berbuat banyak. Saya masuk tidak punya apa-apa. Keluar sampai saat ini, artinya saya berhutang sama Astra. Yang kedua adalah value proposition ini diharapkan bisa menjadi value proposition baru untuk business partner. Jadi kalau ada orang ke Indonesia mau cari partner, dia pikir Astra. Kenapa? Punya value yang berbeda. Nah, kalau ini ada 3 langkah dan ada 6 objektif, kalau Anda melakukan, ini akan jadi striving menjadi thriving. Dan bagaimana ini terjadi? Role of leader di outlevel sangat penting. Jadi ini tujuannya. Mari kita lihat yang pertama, fase aktivasi yang pertama, yaitu dengan 6I program. Ya, saya campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena mana yang enak aja, karena saya pakai gambar. 1, untuk aktivasi, Anda harus pilih yang namanya diksi. Pemilihan nilai-nilai itu untuk jadi shared vision, nilainya harus jelas. Diksinya harus jelas. Pilihan kata dan kalimat yang sesuai dengan Anda maksud. Jadi yang pertama diksi. Diksi sangat penting sekali. Nanti kita terangkan apa itu diksi. Jadi Anda pilih, kalau kita bicara customer satisfaction, customer engagement. Kayak kita milih human capital, human resources, human whatever. Pilihan itu orang sama aja lah, sama personalia. Enggak, karena pilihan itu membawa dampak orang yang ada di tempat itu maupun luar. Kayak itu Mbak Tuti mengambil diksi customer interaction. Itu pilihan diksinya. Ya, kenapa bukan customer center atau call center? Enggak, pilihannya terserah. Yang kedua, bukan hanya diksi penting. Jadi kalau Anda di perusahaan Anda hari ini pengen memilih nilai-nilai yang Anda mau jabarkan, pilih diksi yang bagus dan deskripsikan arti yang sesuai dengan nilai yang Anda tularkan. Jangan sampai diksinya apa, deskripsinya beda. Customer interaction, ini jelas maunya apa. Semua orang jelas. Jadi deskripsi sangat penting. Yang ketiga, narasi. Karena narasi itu yang membuat engagement. Artikulasi inti dari kesungguhan yang ingin dilestarikan itu apa sih? Karena narasi ini yang merubah semua. Jadi kalau Anda sekarang sudah terkenal kalimat narasi ini. Karena dipopulerkan oleh Najwa Shihab dengan mata Najwa. Jadi narasi. Kita beli sepatu. Kenapa kok beli sepatu merek itu, Tom? Karena narasinya adalah kalau Anda beli satu sepatu, Anda sumbang satu untuk Amerika Selatan. Nah, ini narasi. Kenapa saya support Tangan Pengharapan? Kenapa kok saya beli kaos Tangan Pengharapan? Karena kalau beli Tangan Pengharapan, saya membantu ngasih makan 5.000 orang di daerah pedesaan. Jadi narasi itu berubah. Jadi saya nggak akan tanya minta diskon. Kenapa? Karena saya tahu sih, kalau beli kaos, harganya 125.000 saya bisa hitung mestinya berapa. Tapi nggak. Kenapa? Narasi itu membuat kita berani kerja lebih gitu ya. Yang ketiga, aksi.
Setelah narasi, kita melakukan langkah konkret. Nah, langkah konkret, aksi ini sangat penting. Kalau tidak, ini cuma jadi dead words yang saya bilang tadi. Ini dead words. Kalau sudah aksi, bagaimana dead menjadi inspiring. Ya, inspiring. Kemudian bukti. Nah, aksi-aksi banyak nih. Tapi kalau nggak ada hasil nyata, gimana? Ya, kalau cuma aksi sana, kerjain sana, sini, tapi nggak ada bukti, juga tidak mempunyai dampak besar. Itu sebabnya kita harus buktikan. Bagaimana bukti ini supaya hasilnya memberikan dampak besar ke semua. Dan bukti nyata yang kita beli, value-value yang kita beli, visi-visi yang kita beli, itu ternyata berdampak besar. Terakhir, kalau sudah bukti, kita akan bikin story. Nah, cerita ini jadikan legacy dan history yang akbar. Hari ini kenapa saya akan cerita mengenai Om William? Karena dari aksi buktinya nyata Astra sampai saat ini, kita jadi story. Dan story ini membuat kita kuat. Kalau saya menghadapi masalah yang begini soal karyawan, saya ingat dulu kayak gini. Jadi saya bangkit lagi. Punya masalah dengan keadaan kondisi berat sampai habis, ya ekonomi habis, jatuh ketimpa tangga. Saya kuat karena Om William pernah melakukan yang sama. Jadi story-story ini juga memperkuat kita sendiri. Ini adalah, kita lihat sekarang contohnya. Ini kan teorinya, segala macam. Sekarang contohnya kayak gimana supaya memberikan gampang. Contoh, ini contoh. Diksinya. Bagaimana contoh catur dharma pemilihan diksi? Jadi saya nggak perlu cerita panjang lebar, nanti Anda bisa lihat di bukunya Man of Honor. Diksi pertama pilih. Untuk jadi value apa sih? Ini yang diusulkan oleh Pak Gary Kasih namanya. Ini loh, Astra untuk jadi sukses, pengganti Om William adalah values. Yang tidak bisa digantikan orang. Om William bisa berganti, pemegang saham bisa berganti, tapi yang membuat Astra strong adalah nilai-nilai ini, values ini, vision ini. Shared vision, value ini. Pertama 5 ini, pemilihannya nomor 1 aset, nomor 5 profit. Diskusi-diskusi panjang lebar, janganlah, jangan gitulah. Nomor 1 ya profesional dulu, jangan asset to the nation. Asset to the nation, jadi asset to the nation kalau kita sudah menghasilkan profit. Setelah menghasilkan profit bisa jadi asetnya bangsa. Betul atau salah? Tidak ada betul atau salah. Diksi itu pilihan. Jadi pola pikir. Kemudian dirubah-rubah akhirnya sampai terjadi ini. Diksinya dirubah. Enggak, udah. Profit itu bukan namanya the name of the game. Profit nggak boleh jadi visi. Profit nggak boleh jadi values di dalam shared vision. Profit itu the score of the game. Tidak boleh the name of the game. Jadi di take out. Akhirnya dijadikan, asset donation utama. Karena itu Om William sukanya asset donation. Kemudian karyawan dulu atau customer dulu. Nah, ini debat yang nggak bisa visi diksinya. Bagaimana memuaskan pelanggan kalau karyawannya nggak puas? Tapi yang gaji siapa dulu? Customer atau karyawan? Ini selalu pilihan. Nggak ada benar atau salah. Akhirnya dipilihkan, catur dharma didesain seperti ini. Ini adalah pilihan diksi. Nomor 1, sesuai dengan semangat Om, kita ingin jadi asset of the nation. Regardless kita punya profit atau tidak, asset of the nation. Yang kedua, kita harus memuaskan pelanggan. Karena pelanggan yang gaji kita. Setelah pelanggan, baru kita bicara karyawan, individual, dan development of teamwork dari karyawan. 1, 2, 3 itu kita harus lakukan dengan semangat, strive for excellence. Ini pilihan diksi. Jadi ini catur dharma kita adalah pilihan diksi yang kita pilih dengan urutan, dengan logik yang sangat kuat. Jadi Anda, di perusahaan Anda bisa pilih. Yang penting Anda tahu kenapa kok seperti ini. Setelah diksi, kita bicara soal deskripsi. Gimana mendeskripsikan diksi ini? Corporate Philosophy ini dihadiahkan pada ulang tahun Om William ke-60, Desember 20 tahun 82, dan desain oleh anak-anaknya dengan surat. Nah, ini deskripsinya adalah seperti ini. Saya contohkan beberapa saja. Yang pertama di sini, diksinya adalah bagaimana memelihara kemajuan ini, maka setiap individu dalam Astra perlu menyandarkan segala usahanya pada pimpinan dan berkat Tuhan. Deskripsinya, catur dharma, Om memulai dengan menyandarkan segala usahanya pada pimpinan dan berkat Tuhan. Jadi sangat berbeda. Values Astra adalah dimulai dari Tuhan, pimpinan dan berkat Tuhan. Karena ini adalah foundernya beli seperti itu. Jadi deskripsi catur dharma dimulai. Kemudian kalau kita bicara berikutnya, berikutnya adalah perlu diseragamkan norma dan budaya perilaku. Jadi kita believe ini harus jadi norma untuk seluruh Astra Group.
budaya. Yang ketiga, falsafah perusahaan tersebut harus dihayati menjadi sumber pemikiran maupun penilaian bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Astra. Deskripsinya jelas, yang terakhir menjadi berkat buat sesama. Dimulai dari pimpinan Tuhan, terakhir menjadi berkat. Dan jadi kalau saya tidak perlu saya terangkan satu-satu, tapi deskripsi ini sangat penting. Anda mau mencapai apa, untuk seperti apa. Nah, kalau kita sudah gini, narasinya gimana? Nah, narasi sangat penting. Kalau tadi Anda melihat cuma catur dharma seperti itu, nggak menarik. Nah, narasi yang pertama ada dua. Kalau sebagai purpose, catur dharma sebagai purpose, atau value Anda sebagai purpose, apa? Sebagai norma dan budaya harus dihayati menjadi sumber pemikiran maupun penilaian bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Gimana caranya? Sebagai pemikiran kita, as a purpose. Nomor satu, nation focus. Jadi kita nomor satu, nation. Bangsa dulu. Menjadi asset of the nation. Yuk kita mikirin bangsa. Yang kedua, baru customer focus. Provide the best service. Yang kedua, customer. Jadi setelah nation focus, customer. Yang ketiga, baru people focus. Yang keempat, baru individual focus. Jadi narasinya jelas. Catur dharma itu kalau Anda, pemikiran Anda, purpose Anda, kalau karyawan Astra, adalah purpose Anda nomor satu, jangan dibalik-balik, nggak boleh dirubah-rubah, nggak sekedar apal catur dharma, tapi understand, kamu sebagai insan Astra harus nation focus, harus customer focus, harus people focus, dan individual. Nah, dengan narasi ini, kita tuh bangga, wah saya itu diharapkan mikirin negara ya. Kalau negara lagi COVID, mikirin negara kayak gimana sekarang ini. Sebagai purpose, saya sebagai action, ya, actionnya itu kan purpose, purpose. Aksinya gimana? Sebagai action, primary action apa? Dibalik. Jadi yang pertama, supaya saya melakukan catur dharma, narasinya saya fokus individual. Yang saya lakukan, saya harus strive for excellence. Apapun yang tugas yang diberikan saya harus strive for excellence. Saya mikirin apa yang saya bisa konten. Setelah itu mikirin teamwork, people focus. Bagaimana saya respect teman-teman. Bagaimana ya teamwork. Bicara cerdas, setelah saya contribute, teman-teman saya contribute kepada teamwork. Yang ketiga, untuk apa saya dan teman-teman di teamwork itu fokus? Karena kami semua punya fokus kepada customer. Ya. Kemudian yang terakhir, karena saya melayani customer, makanya saya bisa melayani bangsa. Ini adalah narasi. Begitu narasi ini diciptakan, saya senang. Saya sebagai karyawan insan, saya harus fokus individual contribution. Penilaian saya, performance saya harus bagus. Setelah itu tim saya untuk melayani pelanggan, untuk jadi bangsa. Nah, ini kembalian itu adalah dari segi narasi. Yang ketiga, aksi. Gimana caranya aksi? Aksi catur dharma yang pertama, contoh aksi adalah kita ingin menjadi good corporate citizen. Caranya begini, ya, dengan CSR, Satu Indonesia Award, itu adalah aksi untuk menunjukkan bagaimana kita pengen jadi good corporate citizen. Yang kedua, kita pengen punya good corporate governance. Tidak cukup good corporate citizen, adalah good corporate governance. Dengan integrity dan compliance menjadi ciri. Jadi kalau saya bilang, saya selalu menekankan integrity ini di grup di bawah saya. Waktu saya masih di ASA, saya tekankan, ingat ya, integritas. Kamu tuh integritas. Bukan hanya nyogok. Bukan hanya tapi kamu jangan nyolong. Kamu jangan melakukan buku dua. Jangan melakukan pajak nggak karu-karuan. Dengan ini, supaya kamu jadi aset. Itu dari sebagai karyawan. Sebagai pribadi, coba kamu bayar pajak dengan benar. Kamu store SPP dengan benar. Kamu compliant, integrity. Integrity bukan hanya untuk bernegara, integrity dengan your family. Coba kamu jangan punya selingkuhan. Kamu jangan punya TTM. Kamu bukan punya apa. Itu artinya apa? Integrity terhadap your wife. Kalau Anda tidak bisa integrity terhadap your wife, dari mana engkau punya integrity terhadap perusahaan? Buat saya itu omong kosong. Pasti Anda nyolong. Yang suka selingkuh, yang suka macam-macam, pasti nyolong duitnya perusahaan. Karena apa? Dia nggak jujur kok. Nggak jujur di keluarga, pasti nggak jujur di perusahaan. Nah, ini kembali. Ini adalah aksi yang harus kita lakukan. Kemudian buktinya apa? Nah, kalau cuma aksi nggak ada gunanya. Ini bukti, saya ilangin data-datanya. Kita punya Astra Sehat, Astra Tegas, Astra Hijau, Astra Kreatif. Itu membuktikan dari Sabang sampai Merauke tidak omdo. Ya. Bukti itu tidak omdo. Nyatakan ke sini. Kemudian bukti sebagai catur dharma kedua, kita membangun Anandamaya Residence di tempat saya tinggal sekarang ini. Kalau Anda lihat, ini bangunan karena kita baru properti, saya memimpin properti baru di Astra, kita pengen beda dengan yang properti yang sudah ada.
yang sudah ada di Indonesia yang sudah berjalan lama. Bagaimana kita buat yang baru? Kita buktikan bahwa untuk customer satisfaction kita desain properti yang sangat berbeda. Jadi kalau Anda kesempatan ke Ananda Maya, dari Anda masuk, ketemu satpamnya, Anda masuk ke Menara Astra, begitu Anda masuk dari satpamnya, you will feel different. Walaupun itu office, tapi you will feel kayak Hotel Mandarin. Ya, Hotel Mandarin, karena itu bagian dari Jardine Group. Jadi kita lihat Anda bisa cara mereka greeting you. Kenapa? Bukti catur dharma kedua. Jadi Anda masuk office dimanapun, Anda bandingkan dengan Menara Astra. Iseng-iseng nanti pergi ke Menara Astra, ke Starbucks sana. You can see the difference atau tidak. Kemudian catur dharma ketiga, soal people. Ini Astra, ini sudah jadi public domain, banyak orang kita udah sharing di mana-mana. Astra mikirin karyawannya dari masuk sampai tinggi itu dikasih sekolah. Jadi saya tuh sampai sekarang berhutang sama Astra. Kenapa? Saya disekolahin Astra dari masuk paling bawah ABMP sampai paling tinggi saya disekolahin. Jadi kalau saya dianggap ngerti banyak itu karena Astra nyekolahin saya. Astra tidak melepaskan saya, tapi mendidik saya terus untuk jadi orang dengan program-program yang itu artinya apa? Catur dharma yang respect di individual. Itu artinya terjadi. Tapi juga bukannya aspek individual. Bukti dengan apa? Teamwork. Jadi kita jadiin tim. Ada program-program yang team setting. Ini yang menjadi kita jadi kuat. Kemudian yang keempat, strive for excellence. Kita punya inovasi Astra. Sudah 10 juta ide. Dari tahun 82 kita punya Kaizen. Kita punya QCC Convention zaman dulu. Sampai tahun ini, Februari tahun ini, tetap kita lakukan. Jadi kita terus perkembangan. Jadi kalau banyak orang tanya, Astra Digital apa? Kenapa kita invest di Gojek? Kita invest di Sayurbo? Kita invest di manapun. Kenapa? Karena kita strive for excellence. Jadi kemajuan Astra ini karena aksi dan bukti di catur dharma keempat. Jadi kita tidak ketinggalan dengan milenial. Jadi kita melakukan ini membuktikan bahwa perusahaan kita tetap keep young. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu, akhirnya jadi apa ini? Ya kan, story-nya apa ini? Kalau udah jadi bukti begini apa? Ini contohnya di Astra Property, ya akhirnya implement dari 1 sampai 4, baru kita perusahaan baru di dalam bidang properti, sudah dapat juara di Asia. Jadi silver winner di dalam Innovative Green Building, best winner di dalam International Award gitu, Asia, Property Award Best Design Residential, dan sebagainya. Jadi Anda lihat, ya waktu saya menerima award ini di Asia Award 2018, bayangkan kita dapat silver winner. Ya ini yang membanggakan. Karena apa? Kita mempraktekkan yang tadi dari action, strive for excellence. Kita begitu membangun ini harus strive for excellence. Teamwork dengan seluruh yang baik untuk mencapai customer satisfaction. Akhirnya menjadi seperti itu. Itu kalau kita bicara soal bagaimana activation-nya. Kalau sudah activation-nya, kita bicara yang kedua adalah bagaimana mengakselerate. Nah, kalau sudah aktivasi, itu akselerasinya pakai siapa? Ya ada aktornya. Kita harus memilih aktor. Aktor-aktor yang harus dijadikan orang yang bisa, kembali dalam bahasa Indonesia, menjajakan, selling ini. Jadi, acceleration. Akhirnya akan dipercepat. Kalau nggak ada real ini, akselerasinya lambat. Apa itu? Yang pertama, kita harus punya role model. Siapa yang ditokohkan dan berpengaruh sehingga orang bilang kalau yang itu ditokohin pantas kok, saya ngerti. Jangan sampai ditokohin orang yang tidak cocok dengan faktanya, pinter ngomong tapi tidak jalanin. Misalkan Anda bilang pengen menokohkan sesuatu dengan konsep integritas, wah integritas. Kemudian kita bilang jangan korupsi, katakan tidak pada korupsi. Ternyata dia koruptor. Jadi orang itu sudah habis. Nah, kalau bilang, siapa tokoh integriti? Nah, sebut A. Orang bilang, ya pantas sama saya kerja di perusahaan di bawah dia nggak pernah loh suruh saya macam-macam pajak, suruh saya bikin under invoicing. Anak buah menerima itu, tokoh itu di masing-masing itu jadi baru. Siapa tokoh customer satisfaction? Kalau Anda tokohkan salah, orang mencibir. Siapa tokohkan soal HR? Nah, ini yang harus tahu. Yang kedua, harus ada evangelist. Atau siapa yang passionate untuk menyebarkannya. Kalau ada orang yang passionate, karena role model ada role model yang kita pilih, tapi evangelist ini passionate. Makin tinggi posisi evangelist, misalkan direktur, ini akan bagus. Akan jadi direktur, apalagi kalau CEO-nya jadi evangelist. Pasti akselerasinya besar.
Yang setelah evangelis ada aktivis, yaitu di mana? Di masing-masing divisi yang disebut chain agent. Ditunjuk, kalau ini ditunjuk, kamu jadi aktivis catur dharma ya. Setiap kali ada acara, kita ngadain acara pertandingan catur dharma, 1, 2, 3, atau pertandingan value, apapun yang di perusahaan Anda, harus ada program di organisasi. Dan ini ditunjuk. Ya, ditunjuk ad hoc setahun atau 2 tahun, ada change agent yang jadi aktivisnya. Kalau tidak, nggak ada guna. Terakhir tentunya, secara langsung, tidak langsung leaders. Jadi semua yang disebut leaders, at all level, harus jadi bagian untuk acceleration. Semua pimpinan, dari CEO sampai yang paling rendah, misalkan section head di tempat Anda. Ini harus di training, supaya mereka bisa menjadi akselerator. Untuk menerangkan kalau orang tanya catur dharma, orang tanya value-value di tempat Anda, shared vision di tempat Anda itu seperti apa. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Sekarang kita masuk satu-satu. Siapa role model kita? Role model kita adalah Om William. Jadi kalau Anda masuk di Menara Astra, walaupun Om William sejak 92, saya ulangi, sejak 92, tidak memiliki lagi saham Astra, tapi kita tetap tokohkan. Kalau Anda masuk di Menara Astra, ada gambar gede begini. Kalau Anda berjalan dari daerah Blok M menuju ke daerah Bundaran Hotel Indonesia pada malam hari, Anda akan lihat mata Anda ke Menara Astra, ini disorot besar. Dari jalan Anda bisa lihat gambar siluet Om William Suryajaya. Can you imagine? Founder yang sudah tidak punya saham, tapi masih dihormati. Dan ini dihormati oleh siapa? Mulai dari Pak Priyono, CEO-nya. Sangat menghormati. BOD sangat menghormati. Itu sebabnya seluruh karyawan juga menghormati. Owner sekarang tidak masalah. Owner sekarang bukan founder. Dia owner Astra. Tapi founder tidak bisa digantikan. Dan founder kita kebetulan jadi role model. Sedih sekali kalau foundernya masuk penjara karena korupsi. Hancur itu perusahaan. Role modelnya hancur. Kita bersyukur. Modelnya Om sampai meninggalkan Astra menjadi role model. Jadi hati-hati. Kalau Anda founder, kalau Anda pangkat paling tinggi, hati-hati. Jangan berakhir di Kejagung, jangan berakhir di Cipinang. Ini akan membuat your organization rusak. Apalagi kalau kalimatnya karena korupsi. Nah, ini yang paling berbahaya. Sesuai dengan, ada pengen jadi integritas tinggi, tapi kenyataannya gini. Nah, kita pilih role model yang paling utama adalah Bapak William. Itu sebabnya kita menulis buku Man of Honor. Bagaimana? Kenapa ini jadi role model? Karena Om William dari awal selalu bilang, bagaimana Astra Management System? Bagaimana kita menjadi asset of the nation bagi Astra Management System dibagi semua. Itu sebabnya kami berani membagikan Astra Management System ke sebanyak orang. Tidak ada rahasia. Astra membagi. Selama saya di Astra, 38 tahun, saya sudah presentasi mengenai catur dharma, mengenai Astra Management System ke banyak orang. Dan semenjak saya jadi pemimpin, saya bilang sama anak buah saya, kalau Anda diundang, sharing ini, sharing. Karena Om from the beginning sudah bilang, bagikan buat bangsa ini. Ini prinsip. Kenapa Astra nggak takut membagikan hal ini? Karena ini value-value Om. Menjadi asetnya bangsa. Kita bicarakan secretnya Astra kok sukses itu kenapa? Bagikan. Yang kedua, bantu orang kecil dan usaha kecil. Itu dari dulu si Om William. Jadi value-nya menjadi aset itu dari dulu Om sudah bantu orang kecil dan usaha kecil. Jadi buat kita untuk menolong orang kecil itu udah biasa. Karena Om sudah memulainya dari dulu. Yang ketiga, tidak hanya sebagai perusahaan private, dia dijadikan perusahaan public company. Tanggal 4 April tahun 90. Dengan milik seluruh bangsa, bukan yang pribadi. Dan terakhir kita tahu nanti setelah saya presentasi, saya akan sharing video ini. Karena dengan Webex agak kesulitan untuk in and out, tidak seperti Zoom. Jadi nanti Anda akan saya ceritain nomor 4 ini dari video yang sudah saya bikin untuk si Om William. Biar Om yang bego. Ini dharma ini. Nah, sekarang aktivisnya siapa? Ya, saya termasuk orang yang aktivis. Saya adalah orang yang evangelis, maksud saya. Saya mengevangelis. Saya udah present ini banyak mengenai corporate value ini. Saya lakukan driving corporate value into action. Saya udah presentasi ini mungkin puluhan kali kalau kita nggak bilang, mau dibilang. Mungkin udah 100 kali ada dalam 38 tahun ya. Di seluruh perusahaan, anak-anak perusahaan maupun di luar. Saya evangelis, kenapa? Saya merasa catur dharma ini sangat penting untuk Indonesia. Bukan hanya untuk Astra, tapi untuk Indonesia. Saya ingin berbagi kepada seluruh pemimpin-pemimpin.
di Indonesia, di manapun, ya, di forum-forum terakhir manapun saya cerita ini untuk apa? Memberikan dampak, ya, untuk dampak apa? Bahwa kalau kita pakai shared vision, kalau kita value, kita diberkati. Kenapa? Karena benar-benar saya menjadi bagian di dalam value ini. Jadi saya pengen jadi evangelist, membagikan itu. Ya, sampai hari ini pun saya masih diminta untuk membuat video catur dharma. Nanti setiap orang masuk di sekolah-sekolah Astra disetel itu. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting buat kita. Nah, bagaimana catur dharma kedua? Nanti Om William ada. Ini di tempat di saya sekarang Anda lihat saya di sini, itu di Menara Astra di Jalan Sudirman, itu dulu dibakar karena kasusnya Kakue Tanaka. Jadi kasus tahun itu. Jadi kembali kita tahu kasus Kakue Tanaka, bagaimana peristiwa malari tahun 74 itu ada. Nanti videonya akan saya setel pada bagian akhir. Tapi bagaimana Om menghidupi catur dharma kedua? Catur dharma kedua itu apa? Respect atau best service to customer. Nanti Anda bisa lihat. Yang belum pernah dengar, nanti akan lihat bagaimana saya membagikan hal ini. Saya tidak perlu cerita lagi karena saya sudah bagikan di YouTube, tapi saya akan klikkan, saya akan ambil supaya Anda tahu. Ini loh yang kita lakukan. Saya sebagai evangelis cerita Om karena begini. Jadi malu kalau kita melakukan hal-hal yang di luar yang seperti ini. Kemudian sebagai aktivis, kita ada banyak sekali. Itu visualize at all kinds, all times, at all possible events. Sampai catur dharma kita juga jadi nama hall. Hall 1100 sampai 1300 di Menara Astra dinamai oleh Pak Priyono. Pak Priyono adalah seorang aktivis, seorang evangelis dan role model zaman sekarang ini. Bilang bahwa catur dharma menjadi nama hall. Jadi can you imagine Anda masuk ke Menara Astra, nama hall utamanya catur dharma. Dan yang di bawah ini, yang ini adalah simbol catur dharma. Itu sebabnya saya sekarang pakai ini. Ini adalah catur dharma. Jadi ini adalah simbol-simbol 4 dharma. Kalau Anda lihat, saya sengaja pakai kaos ini untuk menunjukkan saya bangga. Jadi catur dharma itu menjadi bagian di kaos, kemudian dimanapun ada kita lakukan. Kalau Anda lihat presentasinya Astra, pasti bawahnya simbol catur dharma. Semua catur dharma. Satu Indonesia Award catur dharma. Jadi supaya orang ingat terus catur dharma. Ya kan? Kemudian juga aktivis mengvisualis all kind things ya. Dengan implementasi seperti ini diajarin bikin kartun. Kenapa? Supaya orang melakukan catur dharma secara real. Kita punya konvensi seperti ini pada waktu itu. Tapi saya cuma kasih contoh, ini nggak main-main. Aktivis harus bikin seperti ini. Setelah aktivis, yang terakhir ada leaders. Nah, leaders at all level ini harus dijadikan approach yang sangat berbeda. Nggak bisa. Leaders itu harus ikut. Mulai dari atas, yang saya sebut dengan structural approach. Dari atas sampai bawah. Kalau Anda founder, Anda eksekutif, harus mau melakukan akselerasi value-value Anda. Kalau Anda middle dan lower management, Anda harus mau juga melakukan akselerasi dari value-value Anda. Baru employee dan kontrak, even karyawan kontrak, harus diajarin value Anda. Nah, ini sangat penting. Nggak bisa. Tapi bentuknya mesti top down. Tidak mungkin kalau dari Pak Priyono tidak aware catur dharma, nggak akan ada gambar si Om di situ. Nggak akan ada catur dharma hall di sana. Ini dari founder dan eksekutif. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka perbuat supaya supaya value-value Anda ini sampai jadi catur dharma, value-value apapun itu diterima karyawan. Untuk founder, kalau Anda eksekutif di perusahaan Anda, yang dibutuhkan dari Anda itu wisdom. Why? Kita melakukan asset optimization. Why? Dalam COVID ini, kita support government dengan ngasih ventilator. Kita ngasih sembako. Why? Jadi bukan hanya kita ngasih. Kalau sekarang coba ngasih orang baik. Kenapa? Nah ini perlu diterangkan. Why? Dalam keadaan gini karyawan 25%, tolong ya dijaga. Maskernya jangan yang sembarangan. Pakai yang 3 ply.
Sangat penting. Kalau nggak punya, tiap minggu dikasih perusahaan mau sharing cost. Kenapa? Why-nya dipikirin. Why ini terjadi? Why? Nah ini yang kadang-kadang yang dibutuhkan oleh eksekutif. Dan why not? Ya. Kenapa kita nggak tutup? Kenapa kita begini? Kita kenapa? Nah ini sangat penting. Justru dalam keadaan krisis seperti ini, kita melakukan why yang besar. Jadi value-value Anda cocok justru di new normal itu. Kalau ada new normal digitalisasi, kita melakukan digitalisasi. Bagaimana satisfy yang kedua? Misalkan best service to customer. Kita digitalisasi supaya customer puas. Kita harus terangkan ke mereka why. Pak, kalau digitalisasi nanti saya dipecat. Kan digitalisasi membuat karyawan tambah sedikit segala macam. Nah, kalau Anda tidak diterangkan why, karyawan jadi grogi. Kalau kita pakai IT, kalau kita makin semangat IT, nanti saya hilang. Jadi supaya gagal, kita bikin susah-susah aja. Nah, kalau kita nggak diterangkan why, karyawan akan melawan your things. Misalkan, ini saya harapkan teman saya aja ini ada kolega saya dari mana saya tertarik sekali dari Mojokerto sana. Dia membagikan sesuatu dalam keadaan begini, bagiin kepada karyawannya, mikirin karyawannya. Begitu diterangkan why, kenapa kita lakukan kayak gini? Kita nggak pecat ya, kita lakukan ya supaya kayak gini ya. Kita semangat, kita bikin online, padahal dia toko handphone. Tapi dia begitu lakukan, semua karyawannya dukung luar biasa. Kenapa? Dia tahu persis dalam keadaan susah, saya tidak pecat, yuk kita sama-sama lakuin yang sama. Jadi ada why dan why not itu penting. Jadi kondisi begini tuh top management leader jangan malah lari. Jangan malah mau selamatnya sendiri. Tapi betul-betul diterangkan ini wisdom. Gimana wisdom ini jalan. Ya. Kemudian yang kedua, middle management dan lower management. Apa yang dilakukan middle management dan lower management? Sharing knowledge. Ya. What are they, how to do? Gimana to do pembagian sembako? Gimana membuat karyawan kita sehat? Kalau yang atas, why kita bikin karyawan sehat, ini how? Bikin misalkan rapid test, kemudian bikin peraturan bagaimana PCR, bagaimana protek makanan, jangan catering, tapi khusus pakai dus yang disanitasi, tempatnya di. Nah, middle management ini benar-benar berbagi dari value-value itu maju, how we do it, bantu. This nation, tolong karyawan-karyawan kita bantu RT RW, tonton dengan cara gimana, how to do it, yuk bagi segala macam. Jadi bukan hanya why dan why not, tapi how, supaya karyawan di tengah itu understand value kita seperti ini. Kalau value kita integrity, misalkan, golongan tengah ini, middle dan lower ngajari gimana kita melakukan integritis. Misalkan Anda jualan handphone, jangan bilang ini baru kalau itu bekas. Ini padahal cuma cara import. Ini bukan untuk Indonesia. Kalau Anda bilang jujur. Saya waktu disuruh karyawannya, udah bilang aja ini baru. Kan nggak tahu, karena kita pakai package baru. Karyawan akan bingung, karena karyawan taunya how. Ya, jadi kok jadi begini. Tapi kalau Anda tahu, oh kita lakukan begini ya. Kita mau integritas, kita lakukan begini. Jadi how sangat penting. Ya, di dalam middle sama lower management. Nah, yang paling bawah gimana? Nah, paling di bawah diajarin skill, what to do dan how much do. Jadi kalau kita bilang, customer satisfaction, gimana caranya Pak karyawan? Kamu pertama greeting, kalau masuk, Anda masuk nanti di Menara Astra, saya ajarin employee itu, kita ajarin, ya bukan saya, diajarin. Begitu masuk, taruh tangan kanan di dada. Selamat pagi Pak, selamat datang di Menara Astra. Kita datang, dianterin, ngobrol bajunya, resepsionis kita juga kayak hotel. Pakaiannya, rapinya kayak Singapore Airlines Girls dan segala macam. Begitu satpamnya juga selamat pagi. Kalau sekarang pakai di save pakai face shield yang bagus. Jadi employee diajarin waktu terima telepon bagaimana. Kemudian dari melayanin gimana. Kalau orang masuk showroom kita, orang masuk bengkel kita, apa yang harus kita ajarin supaya mereka benar-benar merasakan best service to customer. Jadi kalau Anda punya retail, berapa banyak yang hadir, yang punya toko, coba ajarin karyawan Anda itu skill how to do melayani pelanggan, how to do melayani yang lain. Kalau ini terjadi, jadi bagus. Jadi jangan lupa, ini leaders at all level itu punya peran yang sangat berbeda-beda.
tidak bisa digantikan. Nggak bisa employee kok malah ngasih enggak, hanya dengar dari topnya. Nah, kemudian ya dengan cara begini, kalau di Astra sosialisasinya sangat jelas. Ada Astra Group, Gemba, ada Culture Day, ada Pagikapur, ada Mars Astra, ada Corporate Anthem, ada sosialisasi, Catur Dharma. Ini semua kita jalankan karena apa? Ini betul menjadi spirit kita. Jadi itu yang kita. Terakhir, mengenai accumulation. Setelah itu gimana Pak Paulus? Setelah kita activation, yang kedua kita acceleration dengan real. Yang ketiga kita bicara accumulation. Dengan cara apa accumulation-nya? Dengan smart. Ya, accumulation dengan smart. Hari praktek. Yang pertama apa? Speak it. Tolong itu. Speak it. Yang kedua, mean it. Karena akumulasi harus begitu. Yang ketiga, act it. Yang keempat, reward it. Yang kelima, turn around. Based on it. Jadi ini udah level waktu akumulasi. Waktu diakselerasi, ada kita bicara soal aksi bukti dari corporation. Ya, dari corporation, ya sebagai perusahaan Anda melakukan waktu waktu aktivasi, waktu akselerasi dengan aktor-aktornya, orang-orangnya, ya dengan dari role model, evangelis, aktivis, leader. Nah, waktu akumulasi setiap individu karyawan yang tadi kita bilang skill. Nah, skillnya itu adalah ini. Skill yang terakhir, kalau kita bilang tadi ini skill yang terakhir saya ulangi lagi, skill ini, skill dari karyawan ini bentuknya adalah ini. Jadi bagaimana kita speak, setiap karyawan bicara, dan minute, dan act, dan kita bisa reward dan lakukan. Apa satu-satu ini? Speak it. Ya, setiap karyawan kalau bisa siapapun kalau ketemu orang bicara soal value Anda, speak it. Incorporate value statement dan ethic coach into employee training program. Nah, supaya bisa speak it, training program kapanpun, untuk level apapun, harus ada value training. Seperti ini. Kemudian communicate value dan ethic coach to all employee. Harus ngomong terus-menerus. Instill all manager to personal dan sebagainya. Saya nggak usah sebutkan ini teori. Tapi yang paling penting ini, symbolic culture atau changing action. Ini symbolic culture-nya apa? Proudly name the most important facilities. Astra. Ada hall paling satu-satunya paling besar dikasih nama Catur Dharma. Yang kedua, wearing values ya kayak sekarang ini, uniform di mana-mana. Orang akan tanya, itu simbol apa? Saya bisa ngomong soal Catur Dharma. Kemudian kalau nanti ada values gathering, pimpinan ngikut. Ini artinya apa? Kita speak it. Ini adalah simboliknya adalah yang seperti itu. Kemudian minute, di endorse. Jadi value CEO di endorse, do what you say, clear, black, and well. Ya, boy. Simbolik culture-nya apa? Misalkan kalau kita di depan itu ada parkiran. Nomor satu, kalau bisa parkirannya eksekutif jangan di depan, itu untuk pelanggan. Nah, ini sangat penting. Kalau di depan lapangan itu mobilnya direksi semua, pelanggan dari jauh, itu tidak membuktikan Catur Dharma kedua kalau di Astra, misalkan gitu. Yang lain. Jadi ini Anda harus lihat. Anda harus punya simbolik culture yang atau changing action sehingga orang yang bisa merasa. Kemudian yang kelima itu ceremonial event. Kalau ada orang bilang, ada pelanggan nelpon. Wah, saya senang dilayani oleh Pak Budi nih. Masuk dari WA segala macam. Sebagai pemimpin, saya langsung ketemu WA itu, kita kumpulkan semua karyawan di store itu misalkan. Hari ini saya dapat WA dari customer ini bahwa Budi melakukan. Yuk kita tepuk tangan sama-sama buat Budi. Kalau perlu dikasih hadiah atau di seremoni. Di seremoni aja udah senang kita tepuk tangan. Budi terima kasih hari ini dapat award, dapat seperti ini. Ya, misalkan yuk kita makan mie tertentu hanya sampel untuk celebrate karena Budi mendapat apresiasi dari karyawan. Hari ini saya traktir kalian semua bakmi, misalkan gitu. Sekedar sampel itu. Tapi itulah simbolik. You mean it sebagai leader. Sebagai pemimpin di lapangan, you mean it. Ya. You mean it. Tapi kalau sampai karyawan salah, jangan
jangan seperti itu dipanggil berdua di kamar Anda. Tapi kalau karyawan dapat bagus ya, di minute jadi bagus. Misalkan mestinya customer datang di toko Anda, cuman beli handphone murah A, tapi karyawan itu akhirnya bisa upselling, ya sama, bisa upselling tertentu, bisa beli B yang senang, dan Anda tahu itu. Dan mau keluar, pelanggannya bilang, Pak, ini gara-gara dia nih, gara-gara si Budi nih, saya mau beli A, dapatnya B, tapi dia cara jualannya pintar. Begitu, wah terima kasih Pak. Begitu pelanggan keluar, langsung panggil semua, Budi menghasilkan seperti ini. Artinya ini pemimpin cabang, kepala cabang yang minute terhadap ini. Kemudian act out, dari leaders lead tadi. Allocate budget. Dan misalkan, apa itu act out? Symbolic value-nya apa? Yang atas nggak perlu saya. Misalkan during pandemic, pemimpin bilang tidak akan ada retrenchment. Ya. Kalau bisa tidak ada pemecatan, nggak ada PHK di perusahaan kita. Kemudian kita protect kesehatan karyawan. Kalau ada family-nya yang kena, kita support. Dan komunitas di sekitar kita support. Begitu Anda melakukan symbolic value seperti ini, karyawan yang ada merasa, walah, luar biasa nih perusahaan. Tidak hanya mikirin soal saya ekonomi, tapi juga kesehatan. One day, begitu ini beres, karyawan itu nggak akan keluar. Karena apa? Dia tahu perusahaannya benar-benar act out. Jadi ini yang sangat penting. Contoh-contoh dalam kondisi pandemik ini justru ditunjukkan value kita itu seperti apa. Values in action itu justru sekarang. Leaders in action justru sekarang ini. Apakah kamu cuma leader omdo? Yang berikutnya kemudian. Reward. Kalau perlu reward. Pay performance. Simboliknya. Kalau orangnya bagus terhadap best service to customer. Bagus terhadap teamwork. Kasih reward khusus. Promote people yang value-nya lebih tinggi dari numbers. Mungkin dia nggak menghasilkan sales yang paling besar, tapi kalau orang megang value, kita harus promote. Jadi reward, ini sangat penting. Reward dikaitkan dengan value-value itu. Terakhir, turn around. Jadi kalau ada perusahaan yang belum beres ya, values numbers, payment policy, soal tax, soal collection, soal apapun, ini harus dilakukan. Ya, dilakukan. Kalau ada merger acquisition, Anda mesti mengubah that policy menjadi first priority dulu. Good corporate governance. Jadi kalau kita melakukan ini, jadi karyawan juga merasa ini adalah dari karyawan. Tadi kalau level activation dari top, kemudian dari organisasi, dari level acceleration adalah orang dari top sampai ke bawah, the level accumulation itu harus terjadi. Semua karyawan jalanin. Lewat apa? Contoh-contoh yang jelas. Dan contoh-contoh ini digunakan oleh top leader untuk membuat karyawan makin mantap. Ini tidak omdoa. Ini bukan hanya values, ini hanya sekedar jadiin. Nah, kalau ini lihat, ini akan jadi Astra Brand. Jadi kalau ini dilakukan tadi, nation focus, customer focus, people focus, individual focus, akan jadi brandnya buat kita. Nah, call to action-nya apa? Jadi kalau Anda melakukan 3 hal ini, akan jadi kesatuan. Jadi kalau mulai dari aktivasi, dari dead words ke menjadi inspiring menjadi living, akumulasi, seluruh karyawan melakukan kayak gini, lihat, becoming all employees identity and proud to be a member of your company. Anda bayangkan kalau Anda ada orang di daerah Kalimantan, jauh sana, in the middle of nowhere, dia bangga di tengah RT-nya. Saya bagikan ini karena ada value-value perusahaan. Sangat bangga ini. Itu sebabnya apa? Jangan lupa untuk aktivasi, 6I, akselerasi, ya lewat organisasi, dan ini akumulasi setiap karyawan. Jadi kalau perusahaan melakukan aktivasi, akselerasinya, organisasi dari top sampai ke bawah, akumulasi ini akan jadi yang seperti ini. Saya mau kasih contoh. Ya, ada beberapa video, saya kasih contoh. Ini contoh. Bagaimana kita memberikan contoh waktu kita membangun Resta 456. Ya, dan Resta 456 dari konsepnya seperti apa? Saya ajuin ke Pak Ganjar Pranowo, konsep berpikirnya. Anda tahu Pak Ganjar orang yang kritis ya. Waktu saya bawa ini dalam waktu singkat, setuju Pak Purus, kapan groundbreaking? Dari konsep idea, bagaimana kita best service to customer, respect the individual, dan strive for excellence, kita present ke Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar setuju. Nanti juga saya akan lihat bagaimana contoh-contoh dari role model ini. Tergantung dari waktu, nanti kita akan lihat 3 video supaya bisa dilakukan. Nah, kalau nanti contohnya bisa selesai, saya yakin Anda akan bisa menjalankan ini. Jadi kembali, Anda bisa lihat, bisa follow saya di dalam mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn,
ini adalah YouTube saya, dan kalau your company need more explanation, ini adalah email saya. Ya, itu dari saya. Jadi saya sekarang serahkan kepada tim untuk menyetel video. Ya, menyetel video. Yang pertama Resta 456. Bagaimana kita membangun ini untuk menunjukkan ke Anda, ini dibangun dari value yang saya terangkan tadi. Nanti Anda lihat ya, apakah yang dibangun 456 Resta di Semarang, Solo, di daerah Ungaran itu menunjukkan nilai-nilai yang akan kita bangun. Silakan. Dari desain konsep yang kita ajukan ke Pak Ganjar. Anda lihat desainnya berbeda dan belum pernah ada di Indonesia. All-road nyambung dari kanan ke kiri. Datang ke Pak Ganjar, present sesuatu yang baru, belum pernah dipikirkan, dan Pak Ganjar support. Karena ide, langsung kita bangun. Letakkan batu pertama. Masa pembangunan sekarang udah jadi. Saya masih kosong karena COVID. Pesta ini hubungkan sisi satu dan sisi kanan. Nomor satu di Indonesia. Belum pernah ada. Anda melihat bukan seperti Resta biasa, tapi Resta dengan teknologi. Silakan berkunjung ke 45. Jadi Anda bisa lihat, nanti kita diskusi. Yang kedua, video kedua bicara soal kasus yang pertama, kasus Menara Astra dan kasus Andamaya. Gedung yang dibakar yang sekarang jadi Menara Astra dan Andamaya. Bagaimana Om William sebagai role model memikirkan hal itu? Kenapa kok sampai seperti itu? Silakan, video pertama. Ya, itu pertama bagaimana menghidupi nilai-nilai pelanggan, pemasok. Sekarang kita lihat kasus yang kedua, menghadapi Cato Dharma ketiga, nilai-nilai terhadap perusahaan. Jadi, kedua dan ketiga, nilai-nilai terhadap karyawan. Silakan. Itu poin yang kedua, karyawan. Ya, sekarang poin yang terakhir, bagaimana Om menjadi aset of this nation. Bangga, sampai dia kehilangan Astra. Silakan. Oke, saya pikir cukup. 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 Ya, cukup. Jadi kalau kita lihat ini, contoh tadi, sampai terakhir, Anda bisa tahu kenapa kita tempatkan itu role model itu Om William, dan bagaimana kita menghidupi from striving to thriving. Jadi value itu ternyata membutuhkan pengorbanan. Dan kalau Anda bisa melakukan tadi, mulai dari activation, acceleration, dan yang ketiga, accumulation, yang diberikan oleh semua karyawan. Saya jauh dari keluarga Surajaya. Saya orang biasa aja pada waktu kenal itu. Jadi kalau saya bisa menyampaikan seperti ini, dan itu menjadi bagian di dalam hidup saya hari ini, bahwa ini sangat penting. Saya yakin itu menjadi thriving. Dan kalau thriving, kita akan bangga bahwa value yang Anda ingin tebarkan di perusahaan Anda ternyata bukan sekedar dead words, tapi a living word.
Thank you. Saya menunggu pertanyaan Anda. Thank you. Kita kasih tepuk tangan, applause buat Pak Paulus. Luar biasa Pak, sangat menginspirasi sebetulnya ceritanya tadi. Karena Bapak sebetulnya adalah bagian daripada sejarah itu sendiri gitu ya. Jadi benar-benar bisa menjiwai dari awal sampai akhir gitu perjalanan di 38 tahun tersebut. Kalau tadi gitu ya Bapak kan cerita tuh bahwa suatu value itu kan memang harus dibangun gitu ya Pak. Nggak bisa langsung ada begitu saja gitu. Harus dibangun, kemudian di-accelerate, dan kemudian di-accumulation gitu. Nanti kita sambil nunggu ya Bu Ima ini ngobrol sama Bapak, tapi kita sambil nunggu beberapa pertanyaan mungkin dari yang lain. Itu memang saya perhatikan Pak ya, sangat menarik sekali dan sangat terstruktur sekali gitu ya. Tapi kan kita melihat itu kan sekarang setelah Bapak melampaui itu gitu. Kebayang gitu ya dari awalnya gitu. Pemikirannya itu bagaimana ya Pak? Kok bisa langsung dicetuskan bahwa itu harus didesain, planning, kita pasti sudah biasa untuk melakukan suatu planning gitu ya. Kemudian yang saya tertarik tadi bagaimana prosesnya itu menjadi accelerate, kemudian menjadi accumulation tadi gitu, di mana step-stepnya itu sangat terstruktur sekali menurut saya. Bagaimana Bapak menyampaikan bahwa kita harus speak, kemudian bagaimana kita harus evangelis gitu kan, bagaimana aktivis gitu, diturunkannya sangat terstruktur. Nah, mungkin saya sedikit punya pertanyaan. Kalau Astra itu kan memang perusahaannya udah lama, udah besar, role modelnya jelas. Tapi kita tahu sekarang kan banyak startup company gitu ya Pak ya, gitu kan. Value-nya itu pasti kalau kita harus runut semua dari awal, mungkin kan juga agak berat tuh pasti kalau menurut saya sih gitu. Atau mungkin menurut Pak Paulus sendiri bagaimana tuh Pak kalau untuk yang startup? Kita tahu milenial saat ini juga basically mereka sering maunya itu yang instant gitu ya. Nah itu bagaimana Pak untuk ngadepin seperti Nomor itu? satu tadi tentunya saya membuat 3A itu setelah sejarah. Ini kan bikin buku ya. Betul. Kenyataannya tidak seperti itu. Saya bikin terstruktur metodologi. Sengaja ini baru pertama kali saya sharing karena setelah saya pensiun. Saya memikirkan bagaimana apa yang sudah terjadi di Astra 38 tahun bisa direplikasi perusahaan lain dalam waktu singkat. Makanya saya penulis buku, karena saya penulis buku, saya bikin metodologi supaya Anda dengerinya enak. Tapi kalau ditanya, apakah Astra dulu gitu? Ya enggak. Gitu kan. Tapi justru sekarang, supaya Anda mereplikasi, nggak perlu panjang-panjang. Jadi 3 itu adalah my own methodology setelah saya melihat ini supaya membuat gampang. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Tuti. Justru saya melihat startup itu lebih mudah sekarang. Saya juga mengundang beberapa startup yang menjadi binaan saya hari ini ke tempat ini. Justru startup itu jangan ambil enteng loh. Startup itu dari awal perlu mendengar ini supaya dia bisa implement, karena startup itu cuman orangnya nggak banyak. Jadi kalau value-nya disampaikan oleh founder seperti ini, kemudian dihidupi akan cepat. Ya, saya sekarang jadi advisor beberapa startup ya. Jadi saya pengaruhi ya, karena ini udah kebuka ya. Memang udah saya masukin LinkedIn. Saya jadi advisor di Firebox. Nanti saya udah bilang, tolong kerjain saya. Nanti saya akan bina ya operationnya supaya saya menjadi advisor di Tiger. Kalau Anda lihat untuk outdoor di Bandung itu, saya bina mulai dari value-nya apa? Dia value-nya adalah share. Gitu. Nah, saya akan lihat nih, S apa? Servanthood. Nah, ini bagaimana caranya? Mereka punya value tapi akhirnya kayak gitu-gitu aja. Nah, waktu saya jadi advisor, caranya gitu. Oke, kamu sudah punya aktivasi, yuk kita bikin yuk. Pelan-pelan dengan metodologi ini yang baru saya ciptakan ya, sebetulnya karena undangan ini saya ciptakan gimana mikirin betul, dan saya akan praktekkan saya apa yang sudah dilakukan 38 tahun. Jadi buat saya justru kalau makin perusahaan baru, perusahaan kecil gampang, tidak perlu bikin kayak complicated. Misalkan ada perusahaan cuma punya berapa 5 toko, gampang. Anda pengen value-nya cuma 3 deh, disiplin, setia, senyum, jangan gitu aja. Cukup 3 dulu. Tapi kamu waktu aktivasi, kamu tahu pilihnya diksinya benar. Pilih diksi dulu. Kenapa senyum? Senyum, disiplin aja. Kemudian deskripsinya apa sih? Anda bisa menggunakan metodologi 6I itu, terus kasih bukti. Disiplin. Saya sebagai pemimpinnya, walaupun owner datang nggak telat. Nanti sebenarnya Anda mulai dijadiin sesuatu nih.
Jadi Anda memberikan aksi supaya bukti Anda jalan. Kalau udah makin jalan kan jadi story. Ya. Role modelnya justru gampang saat Anda jadi role modelnya, foundersnya. Jangan pikir evangelis, nggak perlu evangelis, aktivis. Yang dulu, Anda role modeling. Justru Anda cepat. Anda masih hidup, role modeling, lakukan segini. Lakukan. Baru yang ketiga kita bicara soal akumulasi. Sekarang fokus lah. Yang startup sekarang pikirkan aktivasi yang benar, kemudian akselerasi yang benar. Akumulasi nanti kan jumlah orang pikir. Jadi saya malah sekarang perusahaan-perusahaan yang baru, ini kayak First Academy, dari 20 Februari tahun 2020, pas ulang tahun Astra itu 20 Februari. Kalau Anda mau bikin kayak gini, cepet gampang, karena masih sedikit, gitu kan ya. Kayak Mbak Tuti, di mana di itu yang di customer interaction, sekarang berapa jumlahnya, itu gampang dilakukan, karena belum lama. Kalau event udah 30 tahun nggak apa, bisa di reactivate lagi, tapi dengan metodologi yang sederhana. Itu jawaban saya, Mbak Tuti. Baik. Terima kasih Pak, sangat menarik sekali. Saya juga sambil tadi dengerin Bapak gitu ya, saya juga langsung mikir-mikir gitu, apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya untuk tim saya gitu, atau mungkin juga bisa untuk LinkNet pastinya, dan teman-teman semua yang hadir di sini juga pasti cukup terinspirasi dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Paulus Bambang tadi. Ya, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk, Bu Ima? Sudah Bu, saya kirim di WhatsApp. Oh sudah, boleh disampaikan aja langsung karena saya nggak sempat untuk buka. Okay. Silakan. Ini ada pertanyaan pertama, sebenarnya bukan pertanyaan tetapi komplimen lah ya, untuk Bapak Kamaludin ya, dari Bapak Kamaludin, amazing dengan evangelis yang mostly berkesan untuk saya. Nah, sangat menarik dan sangat penuh emotional moment. Pertanyaannya, adalah berapa lama activation fase with 6E bisa berjalan dengan baik dalam suatu perusahaan. Terima kasih dari Kamaludin Malik, Dai Expedition. Iya, Pak Kamaludin. Waktunya tidak bisa kita batasi, tergantung. Ya, aktivasi bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ya, dibutuhkan. Kalau sampai cuman aksi cepat, ya karena diksi, deskripsi, narasi bisa dibikin cepat. Kemudian aksi bisa 3-6 bulan. Tapi butuh bukti, itu butuh waktu. Ya, butuh bukti, butuh waktu. Setidaknya setahun. Apalagi kalau sudah sampai story. Jadi kalau saya melihat aktivasi ini yang benar-benar, itu minimal waktunya sekitar 2-3 tahun. Supaya betul-betul aktivasi ini masuk. Ya, tentunya kita lakukan dengan paralel. Aktivasi, kemudian langsung akselerasi. Anda ciptakan langsung aktivisnya, evangelisnya, leadersnya, sehingga mempercepat. Gitu kan ya, mempercepat terjadinya akselerasi. Tapi soal akumulasi mungkin setelah itu supaya semua orang. Jadi kalau saya bilang mungkin waktunya 3 tahun kalau Anda bisa melakukan gini, benar-benar bisa create story yang bagus ya. Asal di level 2 akselerasinya langsung dijalankan, siapa role model, siapa evangelisnya dibentuk, aktivisnya dibentuk, leader mulai digandeng jalan. Baru setelah itu pelan-pelan mungkin setelah tahun kedua masuk tahun ketiga, Anda lakukan smart tadi dengan melakukan akumulasi. Jadi kalau ini dilakukan begini 3 tahun, Anda sudah bisa melakukan secara paralel, baik itu aktivasi, baik itu akselerasi maupun akumulasi. Saya yakin 3 tahun mestinya sudah lebih solid dari sebelumnya. Nggak usah nunggu sampai berpuluh-puluh tahun. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan Mbak Tuti. Ya, ini ada pertanyaan yang kedua ini untuk Pak Paulus, bisa saya sampaikan. Ini dari Bapak Ahmad Kausar. Bagaimana Pak jika memulai prosesnya itu dari middle management atau mungkin dari middle low management gitu, mendeploy ke seluruh perusahaan ke atas dan ke bawah, mengingat dukungannya dari perusahaan mungkin tidak maksimal. Demikian Pak Paulus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya lebih kepada bagaimana jika akan memulai itu dari middle management ataupun dari middle low management. Jadi namanya siapa? Saya agak miss. Dari Bapak Ahmad Kausar. Pak Ahmad Kausar. Don't do the wrong thing the right way. Saya ulangi. Don't do the wrong thing the right way. Kalau Anda mulai dari middle, itu nanti percuma. Karena kalau dari segi nilai-nilai ini harus dimulai dari atas. Kalau Anda mendeploy ke atas, ini bukan value yang diinginkan di atas.
Kalau yang ini tidak bisa pakai cara lain. Ini harus urut. Jadi dari paling atas ke bawah. Bawah atas setidaknya harus menyetujui, harus menjadi sponsor. Tapi kalau ini tidak, don't even try to start. Kamu akan waste your time and energy. Baik, terima kasih Pak Paulus. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Kausar sudah cukup jelas ya Pak dengan jawaban dari Pak Paulus tadi. Oke, ini ada satu lagi nih Pak. Dari Bapak Yulan Ari Prasetyo. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merubah dead words menjadi living words dan impactful di lingkungan kerja yang cukup toksik, di mana mayoritas orang-orangnya agak susah untuk berubah. Demikian pertanyaannya. Ini justru menarik. Justru kalau Anda toxic, ya, toxic family, toxic organization, merubah itu paling bagus, paling cepat kalau Anda punya value yang ditularkan. Saya ulangi lagi. Kalau Anda punya toxic family, punya toxic organization, yang orangnya, udah nggak karu-karuan. Merubah itu kalau Anda melakukan pakai cara-cara yang lama, ngotbain, disuruh segala macam nggak jalan. Ini dirubah dengan cara apa yang kayak gini? Dengan tularkan value baru. Ini kita punya value kayak gini ya, yuk kita hidupin. Nggak usah ngerubah yang kayak gini dulu. Dengan toxic family, kemudian toxic organisasi, yuk kita sama-sama ya. 3, yang pertama tadi lah, misalkan kita mau tularkan 3. Trust, sincerity, integrity. Misalkan 3 itu aja. Yuk kita lakukan. Mereka akan protes gini-gini. Yuk kita trust. Yuk trust each other ya. Anda lakukan symbolic culture. A, B, C. Kita nggak boleh lapor atau nge-report yang salah ya. Pokoknya setiap pagi gini. Sincere. Apa yang kita report benar. Integrity. Cuman begitu aja. Step by step waktu Anda aktivasi yang simple itu, Anda tidak perlu melawan yang terjadi di belakang. Tapi dengan masuk yang baru, dengan masuk bibit baru, benih baru, dan terus dihidupi, nanti yang toksik makin lama nggak kuat. Karena kekuatan baru. Kalau Anda melihat, wah orangnya malesan, orangnya protes, Anda mau ngelawan ini, wah yang dilawan yang lama-lama, yang negatif, Anda mau bawa ke positif, doesn't work that way. Jadi paling bagus yang negatif, yang toksik itu biarin, ya racun, kita kasih obat-obat yang baru. Bukan melawan racun yang ada, tapi yang baru yang mungkin totally different. Ya, kalau orangnya malas segala macam, kasih sesuatunya. Tidak perlu value ini untuk pertama attack yang sekarang ada. Tapi ini value hidup kok. Misalkan disiplin. Orang pasti nggak protes kan? Setuju dong kita mesti disiplin. Ya kan? Yang kedua, misalkan apa? Yang gampang-gampang dulu. Disiplin. Misalkan kita melayani sepenuh hati. Misalkan sama pelanggan. Atau trust each other. Disiplin. Saling percaya. Misalkan gitu aja. Nah, yang gitu-gitu akibatnya membentuk. Begitu ini muncul yang baru, ini dibentuk dengan aktivasi yang tepat, that word ini akan jadi living word, impacting life, akibatnya dia ngikut. Ya, kita banyak sekali program di grup saya yang kita namanya Kingdom Business Community. Kita punya program namanya Dare to Succeed untuk level bawah karyawan. Yang tuh nggak karu-karuan. Waktu kita masukin value-value baru, training cuma 2 hari ini. Camp 2 hari, Sabtu Minggu. Banyak yang nangis-nangis, banyak yang begini. Mereka balik ke kantornya jadi berbeda. Dan itu banyak sekali. Setiap kita lakukan. Sama, kita melakukan untuk level top level, kita punya program namanya Kingdom Business Community Sukses Jadi. Saya selalu mengajar 2 sesi, 1,5 sampai 2 jam. Itu best dan itu best. Begitu 2 hari, kasih ilmu baru, kasih value baru, mereka tahu, waduh, banyak habis training 2 hari itu mereka merasa. Jadi ini harus masuk. Jadi jangan try to attack this toxic. Anda akan banyak resentment. Tapi masukkan value-value baru. Baik, terima kasih Pak Paulus. Sangat menginspirasi. Jadi istilahnya kayak brainwash gitu ya Pak ya, sebetulnya ya. Nggak boleh di brainwash justru. Oke. Jadi yang lama kotor nggak apa-apa, masukkan. Dan yang baru. Ya, nanti ini yang akan membersihkan yang lama makin lama minggir. Kalau Anda brainwash, pasti ribut. Oke. Nggak suka. Diindoktrinasi, di brainwash orang nggak suka. Oke, baik. Terima kasih. Ya, semoga itu tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Yulan Ari Prasetyo ya. Ada lagi Bu Ima? Ada ini dari Pak Halim Simanjuntak. Dia pamer.
Pak Paulus, dia pamer katanya dia punya bukunya Bapak. Gitu. Yang Build to Bless Company ya. Nah, ini beliau nanya bagaimana memulai transformasi menuju ke Build to Bless Company gitu. Untuk yang enaknya gimana mulainya gitu kok dari yang kecil gitu. Ya, justru tadi mulailah dengan aktivasi dulu. Jadi Anda baca Build to Bless aktivasi. Pilihlah dari buku saya diksi yang Anda mau lakukan apa. Dan itu ada 10 prinsip. Pilih diksi tertentu. Jadi Anda kalau punya perusahaan kecil, jangan semuanya pengen dipraktekin itu. 10 prinsip, collapse. Pilih diksi tertentu. Saya pengen apa? Pengen transparan. Cuma satu aja. Diksinya pilih. Transparan. Ya kan? Kemudian deskripsinya. Transparan itu artinya apa? Kita buka apa whatever, kita melakukan satu openness antara hubungan, transparan soal spesifikasi. Narasinya apa? Orang yang transparan akan mendapatkan sesuatu bagus karena transparan memberi kejadian. Jadi mulai satu-satu ikuti 6. Nah, ini dulu. Kalau ini udah bagus, transparan, baru masuk ke dari buku saya, ambil lagi. Yang kedua apa? Ya, buku saya ada 10 prinsip. Pertama, muliakan Tuhan di dalam pekerjaan atau perusahaanmu karena itu semua milik Tuhan. Itu bisa nggak? Kita semua sih. Yang kedua, kita bilang rencanakan perusahaan atau kariermu atau pekerjaanmu sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga misalkan gitu. Jadi kita lakukanlah pekerjaanmu seperti pelayanan kepada sesama. Nah, dengan itu kamu pilih satu-satu aja. Terus kemudian pilih diksi yang sederhana. Pilih diksi yang sederhana, kemudian deskripsi yang sangat sederhana, dan narasi. Kenapa saya melakukan ini? Karena kalau kita melakukan gini, impact-nya ada seperti ini. Masih sangat penting. Ini kalau perusahaan Anda cuma di bawah 20 orang mudah, karena langsung bisa grup diskusi, kumpul setelah selesai malam, yuk kita kumpul yuk. Kita pengen praktekin bukunya Pak Paulus Build to Bless nih. Mulai dari yang pertama, perintah pertama nih. Perintah bagaimana? Ini milik Tuhan ya. Kalau milik Tuhan kita nggak boleh dong bikin impor barang palsu. Kemudian kalau bikin kue pakai pewarna kain, nggak boleh, kita mesti jujur. Nah, kayak gitu-gitu yang memudahkan mereka nangkep tadi simbolik culture-nya didesain yang gampang. Nanti step by step. Oke, sip. Mudah-mudahan sudah punya buku saya. Mudah-mudahan Pak Halim terjawab ya Pak ya. Jadi intinya itu integritas ya Pak ya. Salah satunya, teman kembali kita adalah pokoknya apapun yang Anda mau bangun, mau integritas, mau trust, mau sincerity, lakukan dengan 6I. Pilih diksi yang gampang, deskripsinya yang sederhana, narasinya yang menyentuh, baru Anda bikin aksi, aksinya buktikan, terus bukti baru akan jadi story. Jadi 6I dulu. Mantap. Mangga Bu. Ini ada lagi Pak, ini dari jauh nih Pak Paulus, dari Purwakarta, dari Bapak Adam Saiful Akbar. Pertanyaan untuk Bapak Paulus, dari sejarah yang sudah dipaparkan, Astra sudah jatuh bangun dalam sejarah perusahaannya. Pertanyaan adalah bagaimana agar kita tetap loyal kepada perusahaan ketika kondisinya sedang jatuh? Nah, ini dilihat dari sisi karyawannya sepertinya ya Pak ya. Bagus sekali pertanyaan Pak Adam. Pak Adam, bagus sekali pertanyaannya. Justru disitulah dalam keadaan begitu nilai-nilai itu sangat penting. Kalau dalam keadaan jelek perusahaan PHK, kayak tadi si kan, pas Kodak, Anda tahu kan Introdiata Kodak, dipotong kayak gitu. Ya karyawan nanti kalau ada bagus ya keluar-keluar aja. Dealer-dealer yang tadi, contoh yang pertama Sudirman. Kenapa kok dealer-dealer mobil dan motor Astra loyal? Sehingga sekarang kita punya market share di atas 50% untuk four-wheeler, di atas 70% untuk two-wheeler. Kenapa? Karena dealernya loyal. Karyawan juga sama saya. Apakah saya tidak pernah merasakan pengen keluar dari Astra? Ya omong kosong lah. Ya, namanya orang kan pasti juga mau direkrut orang. Ya kalau lama-lama jadi manajer, saya belum 5 tahun belum jadi manajer, ya saya juga pengen punya mobil. Ya tapi begitu kita tahu begini, ada yang ngingetin, jangan loh ya, dalam keadaan begini. Kebetulan kalau kasus saya, istri saya ngingetin, Tante Lili ngelakuin kayak gini, jadi saya nggak jadi. Gitu. Wah pada waktu kasus 9798, wah kondisi begini kayak gimana? Ada perusahaan juga yang mau merekrut, gitu kan. Sampai kita wawancara di Singapura, dia tertentu akhirnya nggak deh. Dalam keadaan susah saya mesti stay. Karena Astra udah berbuat kembali. Jadi karena value, saya nggak melihat Astra per se, tapi apa value yang saya udah alami.
Kayak gitu itu sebabnya dalam COVID waktu saya masih memimpin dari Januari sampai Juni, 16 Juni tahun ini, saya minta kepada perusahaan-perusahaan di bawah saya, jangan PHK, apalagi karyawan tetap. Jangan, kita lakukan cost reduction. One day karyawan enggak. Tapi kalau tanya pertanyaan Pak Adam, buktinya Astra banyak yang keluar kok, ya normal. Karena kalau di Astra level supervisor, di luar jadi manager. Di Astra manager, yang lain GM. Kalau orang itu fokusnya kepada perkembangan karir, itu nggak bisa dilawan. Dan Astra nggak marah. Karena begitu dia keluar, dia menjadi bibitnya Astra di tempat itu. Ya kan? Di sana dia enggak, itu jadi Astra. As long as nanti kalau dia beli mobil, inginnya mobil Astra. Karena nggak sakit hati. Beli motor, motornya Astra. Makanya komitmen. Banyak orang yang udah keluar di Astra nih, sampai hari ini. Tapi bangga kalau saya sebut, kamu karyawan Astra ya? Iya Pak, saya tetap mobilnya tetap Astra kok Pak. Kenapa? Artinya karier boleh berbeda. Karena tidak semua kan, ini di dalam organisasi kan cuma satu pemimpin. Anda punya 5 orang bagus. Ya nggak pikir, 4 keluar nggak apa-apa. As long membawa value Astra. Ya, value Astra begini. Jadi kembali, organisasi nggak bisa membuat semua orang stay. Kita tahu itu. Tapi yang keluar pun masih bangga. Saya mantan karyawan Astra loh ya. Mengalami di Astra loh ya. Bahwa saya keluar itu pilihan yang lain. Jadi itu yang kita lakukan, Pak Adam. Terima kasih. Very good question. Indeed. Baik, terima kasih Pak Paulus. Semoga menjawab ya Pak Adam penjelasan yang cukup baik tadi dari Pak Paulus. Ini Pak ada sedikit satu lagi nih dari Ibu Vanessa Christie. Sebetulnya pertanyaannya akan sedikit menambahkan dari pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana caranya untuk memberikan value yang baik kepada toxic? Nah, balik lagi masih cerita tentang toxic tadi. Ketika yang toxic itu menurut beliau adalah atasan yang memiliki power yang lebih besar. Nah, ini jadi cukup unik sebetulnya pertanyaannya. Tapi monggo Pak. Ya, menarik. Kalau dari gimana kalau atasannya yang toxic? Ya, kalau saya bilang, saya juga pernah ngalamin. Di satu perusahaan atasannya tidak sama value-nya. Saya disuruh melakukan A yang bertentangan dengan saya, yang B bertentangan dengan saya, sehingga kita konflik. Tapi kembali, kalau saya lakukan, saya bisa buktikan, saya bilang sama atasan, do it my way. Saya akan melakukan my way, menurut saya yang benar, nggak usah takut saya melakukan yang benar. Nanti Anda lihat, kalau my way bagus, jangan paksa saya melakukan your way. Ya. Di dalam hidup ini, tunjukkan your way, my way. Jadi my way lakukan. Karena yang penting atasan tahu performa kita bagus. Jadi disuruh toxic, disuruh ada sogok aja, bawa ke apa untuk itu, untuk dugem. Enggak, saya nggak mau. Saya perlu customer satisfaction, tapi saya nggak mau mengembangkan my life. Kalau saya ikut-ikut kayak gitu, nanti saya kebiasaan dengan yang lain kan jadi saya jatuh. Buat apa my family jatuh? Jadi value-value itu kita bukan, kalau atasannya udahlah, kamu mesti harus lakukan sogok. Boleh nggak saya bisa tanpa sogok, saya juga bisa memenangkan tender ini kok. Jadi kembali, semua yang toxic jangan dilawan. Karena engkau under authority, tunjukkan bahwa kita bisa beda dengan tidak melakukan yang seperti itu. Saya juga anak buah loh. Saya pengalaman jadi anak buah bertambah. Sampai direktur saya punya jadi anak buah dari CEO. Tapi dari level staff, saya mengalami yang seperti Vanessa alamin. Tapi saya nggak pernah mundur. Bahwa saya akan melakukan dengan my way. Dan saya tahu kalau Anda tulus, Tuhan selalu buka jalan. Gusti ora nate sare. Ya, ini yang sangat penting. Kalau kita coba I can do all things, gitu kan ya. Ya, itu yang penting. I can do all things through my God yang strengthen me. Kalau itu menjadi prinsip kita kayak Om William tadi. Buktinya kok hilang sahamnya? Saya buat Om. Dia bilang God kok hilang. Tapi justru karena dia kenal Tuhan, dia kenal God, makanya dia surrender Astra. Kalau dia nggak kenal Tuhan, dia masih milih Astra sekarang nih. Biarin hanya masuk penjara. Nggak urusan, bang salahnya sendiri kayak kasusnya Senturi kayak sekarang. Coba, kalau Om mau lakukan ya biarin orang lakukan itu. Om justru nggak mau. Karena dia kenal Tuhan. Saya bertanggung jawab. Biar saya yang mikul, jangan kamu yang mikir. Justru kayak gitu. Nah, value-value itu Vanessa Anda lakukan. Jadi jangan berusaha merubah orang lain. Tapi rubah dirimu, stand firm. Tapi kalau dipaksa Pak, misalkan ya, kalau dipaksa Pak, saya bagian accounting, saya disuruh bikin buku 5 di perusahaan, ya keluar. Jangan rusak yourself. Jangan kamu menjadi dead man, ya hidup
tapi debt-nya. Kalau saya bilang dipaksa melakukan itu, dan saya tidak ada alternatif lain, misalkan kayak buku 5, disuruh main-main soal apa, under invoicing, kayak gini, saya sarankan Anda keluar. Your life is so precious. Compared to Anda melakukan yang seperti Anda nggak akan bahagia, percayalah. Yang melakukan gitu tidak akan pernah bahagia. Karena Gusti tidak pernah memberkati orang-orang yang jadi preman seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kasusnya, Anda think. Tapi selama bukan kasus yang Anda di under authority atasan Anda toxic tapi tidak memengaruhi Anda untuk jadi toxic. Buktikan bahwa dengan cara yang baik Anda bisa. Toxic atau tidak. Ya, terima kasih Pak. Semoga cukup menjawab pertanyaan daripada Ibu Vanessa Christy tadi. Luar biasa. Oh ya, sebelum kita lanjutkan Pak Paulus mau sharing sedikit bahwa saat ini di LinkNet itu kita juga punya culture Pak. Kita menamakannya itu first quote gitu ya. Nah first quote ini juga kita baru mulai dan kita juga menerapkan yang namanya komunitas antar karyawan. Culture-nya itu adalah Happy Five juga gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sore ini kita dapat inspirasi dari Bapak, sharingnya dari Astra, kita juga bisa melanjutkan tuh apa yang sudah kita activate, kita bisa accelerate dan mudah-mudahan nanti ke step yang lebih menjadi akumulasi gitu ya semuanya. Termasuk tadi step-step yang udah Bapak jabarkan itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Ibu Ima, ada lagi kah Bu? Ada satu ini, ada satu, tinggal satu aja gitu ya. Jadi waktunya udah hampir habis. Jadi kita ini bagaimana dari tadi udah ya, bagaimana dead words menjadi living words sudah ya? Sudah ya. Sudah. Ini nih, ada saya komplit buku Man of Honor sampai buku 2 Pak. Pakai buku-buku Paulus buka. Prakteknya sama karyawan dan suruh mereka tulis satu-satu nilai filosofis yang berkesan. Jadi Pak Jaja ini mempraktekkan Pak. Ini hanya komentar Pak. Hanya komentar dari Pak Jaja. Nah, ini ya, kalau Anda sudah praktek seperti itu, jangan lupa dengan metodologi yang ada dengar hari ini, coba kembali lagi, diactivate lagi supaya lebih terstruktur. Jadi kalau Anda sudah lihat nilai-nilai apa yang bagus dari buku, coba yuk kita sepakati si karyawan A lihat buku itu ngambil nilai A, B, C, D. Semua orang kan bisa punya values masing-masing atau punya persepsi masing-masing. Ambil aja 3 yang paling banyak, yuk kita praktekin 3 ini di perusahaan kita ya. Mulai dari pilih diksinya yang tepat, deskripsikan, dari 6I akan jalan. Jadi kembali, saya senang sekali Pak Jaja sudah membaca dan mempraktekkan, dan sekarang pilih di antara sekian banyak, jadikan itu nilai di kelompok Anda. Tidak selalu perusahaan, Anda bisa pakai di komunitas Anda, komunitas bicycle, komunitas motor besar, apapun, semua bisa kok. Karena 6I ini saya bikin sangat general, jadi tidak selalu melulu perusahaan. Ya, itu bisa dijalankan. Ya, di family juga bisa. Kami juga punya namanya Santoso Family. Ya, untuk bikin diksinya Santoso, S-A-N-T-O-S-O. Deskripsinya kita bilang, saya waktu aksi lah ini yang jadi masalah kan. Di perusahaan perusahaan lebih gampang karena ada power. Kalau di family nggak gampang. Oh, seringkali kayak gini, papa kayak gini, mama gini, anak kayak gini. Itu adalah lifetime. Tapi kalau Anda tahu, nanti akan tahu perjuangan kita belum di value apa. Di value keterbukaan, di value minta maaf, whatever. Nanti kita work on it gitu ya. Dan hidup ini adalah is a life journey. Dan kita tidak bisa bilang, I'm done. Perfecto. Nggak ada. Sampai nanti kita mati, kita tidak akan pernah jadi perfecto. And nobody is perfect. Ya, terima kasih tadi. Ya, Bu Ima, ini ada satu message dari Pak Fik. Oh ya, selamat sore tadi Pak Fik. Saya tadi belum sempat menyapa Pak Fik. Pak Victor Indajang ini salah satu BOD kita, Pak Paulus. Beliau saat ini sebagai Chief Operation, sebagai COO, Chief Operation Officer saat ini yang membawahi operation sekaligus sebagai Deputy. Terima kasih pada Pak Paulus Bapak bisa inspirasinya. Apa itu sukses selalu untuk Bapak? Itu pesan dari Pak Victor Indajang buat Bapak gitu. Terima kasih. Oke, ya Bu Ima sudah selesai? Bisakah? Boleh. Jadi sekali lagi Pak, ini kita kelihatannya Pak Beni ada, mungkin Pak Beni mau bertanya atau Pak Ben? Ya, Pak Beni, silakan Pak Beni.
Saya terima kasih dengan Pak Paulus, mentor saya juga dulu atasan saya di Astra Grafia. Luar biasa Pak, penyampaian selalu luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang, setiap kali ada acara employee communication meeting, management meeting, segala itu selalu selalu menggugah dan selalu banyak insight yang kita terima Pak. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Beni. Pertahankan nilai-nilai catur dharma di LinkNet. Iya, saya tetap seperti kata Pak Paulus, saya 7 tahun di Astra Grafia. Setiap berbicara tentang Astra selalu bangga sampai hari ini. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Beni. Mudah-mudahan Mbak Pututi ini kelihatannya kita kan tadi dari top down ya Pak ya. Jadi kelihatannya juga kita praktekkan seperti di Astra, kelihatannya LinkNet jadi tambah maju nih Pak Beni ya. Iya. Oke, baik. Udah nggak ada lagi? Nggak ada, silakan di wrap up. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Paulus Bambang untuk sore yang sangat indah ini, di mana kita semua boleh mendapatkan sharing dan berbagi, khususnya mengenai share value dari Astra gitu ya Pak. Kita semua di sini belajar tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya rangkum. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun value itu sendiri, mulai dari activation, acceleration, sampai accumulation, berikut dengan step-stepnya, 2 step di setiap level itu, sehingga kita punya 6 step yang bisa kita ikutin sebagai panduan. Dan yang cukup menarik lagi menurut saya adalah di masing-masing step itu Bapak juga memberikan seperti 6I-nya tadi, kemudian SMART-nya tadi gitu ya, sehingga akan sangat mudah sekali bagi kita itu untuk mengingat gitu. Dan yang Bapak juga di sini memberikan tidak hanya teori atau sharing penulisan, tetapi contoh-contoh nyatanya itu juga ditampilkan, sehingga buat kita itu pasti lebih mudah untuk menangkap nilai-nilai yang disampaikan gitu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana seorang role model pada saat sore hari ini Bapak mengambil Om Willem, role modelnya Astra, itu cukup menginspirasi. Bagaimana kemudian beliau membangun yang namanya catur dharmanya Astra gitu ya, itu sangat menginspirasi sekali sebetulnya. Dan poin yang terakhir mungkin yang saya bisa sampaikan adalah walk the talk itu ya, dari role model tadi gitu. Jadi bahwa kita itu tidak hanya membuat satu teori, tapi kita jalankan, dan itu tidak hanya untuk kita sebagai pemimpin, tetapi harus menyeluruh sampai ke semua tim yang ada di bawah. Dan tentu saja pasti dilakukannya secara berkesinambungan. Luar biasa sekali Pak Paulus untuk sore hari ini. Yang pasti kita semua banyak belajar atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan Pak, nggak cuma belajar, tapi kita mulai untuk belajar untuk menerapkan, khususnya LinkNet yang Happy Five-nya juga. Doa kami semoga Bapak tetap selalu sehat masa pandemi ini, terus berkarya, menginspirasi banyak orang Pak, gitu, sehingga nanti lebih banyak lagi orang-orang yang mendapat berkat dari Bapak, gitu. Kira-kira itu dari kami, dan saya personally juga terinspirasi walaupun hanya mengecap 2 tahun di Astra gitu, tetapi value-value itu juga cukup melekat karena pernah dapat pendidikan juga Pak saya di Astra gitu. Ya mudah-mudahan seperti Pak Beni sampaikan kita juga bisa menjadi ini ya Pak, lilin-lilin kecil lah gitu di LinkNet itu untuk membawa sesuatu yang berbeda. Kira-kira itu, terima kasih sekali lagi buat Pak Paulus Bambang, Pak Beni, dan semua BOD yang terlibat pada sore hari ini. Khususnya buat Ibu Ima dan tim, Bapak Evan, dan juga semua tim yang sudah mensupport sehingga kita bisa membuat webinar pada sore hari ini. Dan yang teristimewa adalah semua attendance yang sudah hadir, baik itu rekan-rekan dari LinkNet, saya kasihkan aplaus yang luar biasa. Dan jangan salah Pak Beni, tidak hanya dari LinkNet, tetapi di sini juga hadir teman-teman dari Astra World, ex-Astra World gitu ya, dan juga ex-Astra gitu yang hadir, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. In totally sore ini ada sekitar 222 tadi terakhir saya lihat attendance yang hadir untuk bersama kita melakukan sharing pada sore hari ini.
Itu saja mungkin dari saya, waktu dan tempat saya persilahkan kembali kepada Ibu Ima. Oke, thank you Mbak Tuti, Bu Tuti, thank you sharingnya hari ini, bantuannya untuk bisa menjalankan program ini. Baik, tidak banyak panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan untuk speaker pada hari ini Bapak Paulus Bambang. Jangan bosan untuk menjadi pembicara kami gitu ya, untuk sharing, barangkali masih ada ilmunya yang mau dibagi, mangga kita akan sangat-sangat beruntung ya jika kita dipercaya untuk selalu menjadi partner Pak Paulus untuk menjadi ketika sharing gitu ya. So terima kasih sekali lagi Pak Paulus, matur nuwun. Dan saya atas nama First Academy bersama First Media dan Linknet mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kita bertemu lagi di next week ya dengan program selanjutnya. Dan jangan lupa kita mau foto bareng ya kan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita foto bareng bersama Bapak Paulus Bambang dan Ibu Tuti. Silakan di host, silakan dinaikkan menjadi panelis semua.